Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ana terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Ustazah? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Alhamdulillah ya akhwati ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama pada sore hari ini. Alhamdulillah kita masih. Afwan Ustazah, suaranya kok kecil ya? HP-nya sudah saya fullkan ini. Nah, sekarang Apa sinyal saya ya? Yang lain bagaimana? Sama kecil nggak Sama, kedengeran. oh. Kecil nggak kedengeran. sekarang Alhamdulillah jelas. Jelas Ustazah, jelas. Oke. Nah, alhamdulillah kita masih diperkenankan ya untuk bisa kembali belajar dan diberikan nikmatan berupa nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan tentunya nikmat hidayah. Ya, sehingga kita bisa dengan mudah menjalankan segala kewajiban kita, terutama sebagai hamba Allah. Ya, dan pada sore hari ini kita berkumpul kembali ya di dalam halaqah ya di sebuah majelis ilmu yang mana tujuan kita insya Allah akan melanjutkan kembali ya, pelajaran kita tentang Al-Quran. Ya, bagaimana cara eh, membaca Al-Quran dengan benar, ya, insya Allah. Maka dari itu, teman-teman, ya patutlah kita berbahagia bahwa tidak semua ya dari teman-teman kita, saudari-saudari kita, bahkan keluarga kita sendiri bisa mendapatkan nikmat dan juga taufik dari Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu. Ya, maka dari itu, akhwati dan umahat semuanya, ini adalah sebuah karunia yang besar yang harus kita syukuri bersama. Ya, dan salah satu cara kita bersyukur adalah dengan hadir dan bersungguh-sungguh dalam belajarnya, insya Allah. Nah, insya Allah kita hari ini akan melanjutkan ya pelajaran kita. Ya, kemarin kita sudah selesai ya membahas mengenai eh, cara ini ya, cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surah, kemudian kecepatan dan ritme bacaan. Nah, insya Allah ya hari ini kita sudah masuk ya di materi makharijul huruf ya di pelajaran kedua.
Namun sebelumnya kita eh, coba ya, kita coba untuk eh, praktek ya baca Al-Quran ya, kita praktek membaca Al-Quran ya dengan mengaplikasikan ya semua yang sudah kita pelajari sebelumnya itu di bacaan kita ya. Nah, eh, mungkin hari ini kita praktek ya baca di awal ya. Nah, di Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Jadi masing-masing ya tiap orang itu baca lima, lima ayat. Ya, dan jangan lupa ya eh, dimulai dari isti'adzah dan basmalah ya. Afwan Ustazah. Nah, Nah, ya kita langsung saja ya. harus buka Jadi, ini. Ustazah, kita buka Al-Quran kan? bagaimana Ukti? Kita buka Al-Quran. Nah, nah, Bagaimana kalau yang banyak lagi haid enggak masalah Ustazah, tapi ada terjemahannya. eh, Boleh. pakai ini ya, tidak menyentuh secara Alas. langsung. Oh ya, Jadi pakai alas. boleh membaca dalam rangka untuk belajar itu boleh boleh Ya, membaca, namun tidak menyentuh secara langsung. oh Ya, ya, nama Ustazah, anak alas dulu pakai ya. kain atau kaos tangan ya, kain, Iya, iya. atau memakai terjemahan. Iya, nama Ustazah. Syukran Ustazah. Nah, kita mulai dari Ukti siapa ini? Yang 3 CNN ini siapa? Hmm? Dengan Ukti siapa? Assalamualaikum. Dengan Ukti Lia, Us. Lia Marliana. Lia Komaria, Lia Umu Ibrahim. Lia Umu Ibrahim. Oh, apa? Dinyalakan mic-nya lagi Ukti. Ya, Us. Lia Umu Ibrahim ya. Iya. Nah, Bapak boleh anti baca duluan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Kol-kolahnya ya, di qaf ya. Rozaqnahum, ada kol-kolah. Rozaqnahum. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, nanti barakallahu. Pilih ya. Ya, Us. Selanjutnya Ukti Eka. Tafadholi. Eka Sesta. Ayat selanjutnya ya Ustazah. Oh, tidak, ayat 1 sampai 5. Oh iya Ustazah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Cukupkan Zalikal. sampai 6 ya, Ukhti. Nah, mimnya tadi belum sampai 6 harokat. Oh Nah, iya, Ustaz. disempurnakan. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudal hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum wa mim wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa? Sebentar. Untuk qalqalah, jangan ada jeda ya, jangan rozaqnahum. Tapi langsung ya, mengalir. Rozaqnahum, rozaqnahum. Jangan dijeda. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, cantik, barakallahu fiik. Ukti Eka. Selanjutnya Ukti Emma, tafadhali. Ya Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ustazah, Ahsanti, barakallahu fiik. Wafik Ukti Emma. Barakallah. Selanjutnya Ukti Etnayashi. Tafadhali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini berhenti ya? Unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang dua Ula harokat, Afwan. Yang dua harokat cukup di ayun ya. Nah, biar sama, biar konsisten panjangnya. Wabil akhi. Jadi di ayun saja ya. Wabil akhirati hum yuqinun. Yu yu. Nah, itu di ayun ya. Nah, pokoknya yang dua harokat ya, yang dua harokat itu semua cukup di ayun. Ini cara bacanya. wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sampai mana Ustazah? Ya, sampai muflihun. Nah, Ya, ya, sudah. nanti Santi Ya. ya. Jadi nanti diperhatikan ya untuk yang dua cukup cukup di ayun ya. Afwan sebentar ya. Oh ya. Nah, selanjutnya Ukti Ais, tafadholi Ukti Ais. Oh, Ana ya Ustazah. Naam, tafadholi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lafaz lam. Allah ya, lafaz Allah. Ya Ustazah. Lafaz Allah ya, kemarin kita sudah sempat belajar mengenai lafaz Allah. Kapan dia dibaca tebal, kapan dibaca tipis. Ketika didahului ya lafaz Allah ini didahului huruf kasroh, maka dia dibacanya tebal atau tipis. Tipis. Berarti cara bacanya Bismillahi atau Bismillahi. Bismillahi. Tipis ya yang pertama ya Bismillahi. Nah, diulang lagi. Naam Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Nah, Santi, barakallahu fiik. Ukhti. Nah, selanjutnya
Di Fitri, Ummu Vivi. Nah, tafadhali. Nah, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, insyaallah barakallahu fiik. Ukhti Fitri. Ustazah, Selanjutnya syukran. Ukhti Jazakallahu khair Ustazah. Irma, tafadhali. Irma Yulis. Nah, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Masih Om lagi satu ayat lagi. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, Ustazah. Insyaallah barakallahu fiik Ukhti Irma. Selanjutnya Ukhti Lia. Boleh? Oh, Ukhti Lia sudah ya tadi ya. Ya. Nah, Ukhti Sri Nugrahen. Tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik qabl Hmm. wa bil akhirati hum yuqinun. Hmm. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa Ulang lagi Ukti. Ulaika ala. ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemarin kita sudah belajar di tanda-tanda wakaf ya. Ya. Ukti ikut yang Ikut. pas pembahasan. Nah, kemarin ada pembahasan tanda wakaf ya. Tanda lam alif ya seperti di lafaz ya, di atas lafaz hudam mir rabbihim. Nah, di atasnya itu ada tanda lam alif atau tanda wakaf apa Ukti? Ini sot sama lam. Oh, di tempat anti sila. Oh, nah. Sila artinya? Iya. Kalau tanda wakaf sila itu artinya? Boleh berhenti tapi diutamakan lanjut. Yang lain tanda wakafnya tanda wakaf apa? Tidak ada Ustazah karena ini apa cetakan apa Madinah ya Ustazah apa? Nah, yang lain? Di sini wakaf alif lam atau lam alif itu? Lam alif ya. Nah, ini tanda wakaf apa namanya? Itu lebih dilarang berhenti kan Ustazah? Mamnu'un ya. Wakaf mamnu atau dilarang berhenti. Nah, kalau yang punya tanda ini ya dilarang berhenti itu coba diusahakan untuk dilanjut ya. Nah, Ukti siapa tadi? Yang baca Ukti Rita. Ukti Sri ya, Ukti Sri Nugraheni. Ya. Nah, punyanya juga boleh berhenti ya, tapi diutamakan lagi. Nah, nggak bisa. Santi barakallahu fiik. Ukti Sri. Selanjutnya Ukti Yati. Nah, Yati tafadholi. Ya Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, sama. Ukti siapa tadi? Uftiyati ya. Coba diulang di ayat kedua ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi diperhatikan ya, tanda matnya ya, panjang pendek. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, binya pendek ya, bil ghaibi wa yuqimuna. Nah, wa yuqi, nya panjang, mu-nya juga panjang. Ya, tadi binya ini sempat panjang ya. Yang pertama tadi, ya pertama kali baca sempat panjang. Kemudian Ana suruh ulang barusan itu sudah tidak panjang, tapi wa yuqimunanya itu jadi pendek ya. Nah, itu harus panjang ya. Bil ghaibi wa yuqimunas shalah ya. Seperti itu. Coba diulang lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa yuqimuna, mu-nya juga panjang, jangan dipendekkan. Jangan wa yuqimunas sholata, bukan begitu ya, tapi mu-nya di situ panjang karena ada dhammah bertemu dengan waw sukun ya. Wa yuqimuna, wa yuqimuna. Coba lagi. Wa yuqimuna. Nah, coba diulang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nanti di sudah benar wa yuqimuna bil ghaibinya B-nya jadi panjang lagi ya, bil ghaibi wa yuqimuna. Nah, gitu ya tadi ya. Nah, nanti diperbaiki terus ya, diperbaiki, diperhatikan panjang pendeknya ya. Ya, Nah, kita lanjut ya. Materi berikutnya. Di makhorijul huruf ya, kita masuk di makhorijul huruf ya. Makhorijul huruf ini secara bahasa artinya tempat-tempat keluarnya huruf ya. Makhraj ini adalah jamak dari kata makhraj ya. Jadi dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab kata ya istim ya, biasanya kata benda itu disebut dengan istim, itu terbagi kalau dilihat dari jumlahnya ya, dari segi jumlah ya, dia terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu adalah bentuk mufrad atau tunggal ya. Kemudian yang kedua bentuk musannah atau tasniyah, ini 2 ya, maksudnya 2 benda ya. Dan yang terakhir yang ketiga itu adalah bentuk jamak ya. Bentuk jamak ini di sini maksudnya lebih dari 2. Jadi 3 ya, yang jumlahnya 3 sampai seterusnya itu masuk dalam jamak ya, bentuk jam ya. Jadi kata makhraj ya, ini adalah bentuk jamaknya dari kata makhraj ya. Makhrajnya ini adalah bentuk tunggalnya ya, atau mufrad ya. Makhraj maksudnya di sini satu tempat keluar ya, maksudnya ya. Berarti tempat keluar hurufnya ini hanya satu. Nah, tapi kalau makhraj sudah dikatakan makhraj, berarti dia sudah lebih dari 2 ya, 3 atau lebih ya. Nah, makharij ya, makharijul huruf ini artinya tempat keluarnya huruf ya, di mana suara akan berhenti pada tempat tersebut sehingga dapat dibedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Ya, jadi makharijul huruf ini adalah tempat keluarnya huruf ya. Agar ini ya, agar kita bisa membedakan ya satu huruf itu dengan huruf yang lain ya. Mana tempat keluarnya huruf ini adalah tempat apa suara itu berhenti ya, berhenti pada tempat tersebut. Nah,
belajar ya, belajar makharijul huruf ini sangat penting ya, sangat penting sekali. Kenapa? Karena dalam ilmu tajwid ya, dalam ilmu tajwid makharijul huruf ini merupakan eh, dasar ya dalam belajar ilmu tajwid ya. Eh, Dia adalah dasar. Afwan, Ustazah, Afwan. Ustazah, Afwan. Saya ini ya izin jemput suami dulu, Ustazah. Maaf, tafadhali. Tapi Ya, saya nggak keluar grup, Ustazah. Insya Allah 15 menit saya masuk lagi. tafadhali ukti. Jazakillah khair. Nah, ya. Jadi penting ya, karena belajar makharijul huruf dalam ilmu tajwid ini merupakan dasar ya yang paling utama. Karena mustahil ya, mustahil seseorang itu bisa mengucapkan huruf itu dengan benar tanpa dia belajar makharijul huruf ya, tanpa dia belajar di mana letak keluarnya huruf tersebut ya. Jadi belajar ya, makharijul huruf ini sangat penting dalam ilmu tajwid ya. Kemudian ya ada dua cara ya untuk mengetahui makhraj atau tempat keluarnya suatu huruf ya. Ada dua cara. Yang pertama itu dengan menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan menambahkan tasydid pada huruf yang akan atau ingin diketahui makhrajnya ya. Misalnya kita ingin mengetahui makhraj dari huruf ba ya, huruf ba. Nah, maka kita tambahkan hamzah di depan huruf ba, kemudian huruf ba ini kita beri tasydid ya. Ba ya. Ba. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini bisa kita rasakan ya ketika kita mengucapkan ba, nah, ada pertemuan ya di antara kedua bibir ya, ada pertemuan di antara kedua bibir. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya makhraj dari huruf ba ini adalah keluar dari kedua bibir ya. Seperti itu. Atau menggunakan cara yang kedua ya. Cara yang kedua adalah dengan menambahkan hamzah ya pada huruf sebelumnya dan mensukunkan huruf yang ingin kita ketahui makhrajnya. Nah, ini tadi yang huruf ba ya. Kita tambahkan hamzah sama tapi huruf ba-nya kita sukunkan ya. Ab ya. Ab. Ya rezeki napa? Nuhun, Bon. Ya. Nah, ini bisa kita rasakan. Nah, ada pertemuan ya di antara kedua bibir. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya makhraj dari huruf ba ini ya sama ya, dia keluar dari kedua bibir. Nah, kemudian di contoh ini juga ada huruf nun. Ya, huruf nun. Apa Ustazah? Nah, Yang enggak apa itu disuruh tutup. Ah ya udah Ustazah, ada ditutupnya. Ya. nah, ya. Kita tambahkan tasydid dari huruf nun. Kemudian sebelumnya itu diberi hamzah ya. Anna, anna. Nah, ini bisa dirasakan ya. Nah, ada pertemuan di antara ujung lidah dengan gusi dari gigi seri ya. Nah, gusi bagian atas. Anna ya. Maka bisa kita simpulkan bahwa makhraj dari huruf nun ini adalah di ujung lidah menempel pada bagian gusi atas ya, gusi dari gigi seri atas ya, atau disukunkan juga sama ya. An an nah itu sama ya, makhrajnya sama ya. Nah, kemudian ya makharijul huruf ini terbagi menjadi 5 bagian
ya. Yang pertama itu adalah al-jauf atau rongga mulut dan rongga tenggorokan, al-halqu atau tenggorokan, al-lisan atau lidah, asyafatan atau kedua bibir, al-khayshum atau pangkal hidung. Ya. Nah, jadi Antuna mulai membiasakan ini ya, dengan istilah bahasa Arabnya. Karena mungkin ke depannya Anda jarang mengatakan tenggorokan, lidah, bibir gitu ya. Kita pakai istilah al-jauf, al-halqu, al-lisan, asyafatan, dan al-khayshum. Ya, seperti itu. Nah, kita masuk langsung di bagian yang pertama ya, di al-jauf. Ya. Jadi al-jauf ini merupakan tempat keluarnya huruf-huruf mad ya. Nah, tempat keluarnya huruf-huruf mad. Ya, apa itu huruf-huruf mad? Ya, huruf mad itu ya yang apabila alif yang didahului dengan harokat fathah, ya alif yang didahului dengan harokat fathah, atau semua huruf hijaiyah ya kalau ketika berharokat fathah, kemudian huruf setelahnya itu adalah alif, maka dia dibaca panjang dua harokat. Nah, ini yang dimaksud dengan mad ya, bacaan panjang dua harokat ya, ini mad asli. Ya, secara kaidah asal dia dibaca dua harokat. Ya, kemudian yang kedua itu waw sukun yang didahului oleh harokat dhammah atau semua huruf hijaiyah yang berharokat dhammah. Kemudian huruf setelahnya adalah waw sukun. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ya sukun yang didahului oleh harokat kasroh. Ya, atau huruf-huruf hijaiyah yang berharokat kasroh. Kemudian huruf setelahnya adalah ya sukun. Azan. Ana izin ya, sebentar ya azan. Nah, kita lanjut ya. Tadi sampai di huruf-huruf mad ya. Jadi
huruf mad itu ada 3 ya. Fathah bertemu dengan alif, kasroh bertemu dengan ya sukun, dan dhammah bertemu dengan waw sukun. Nah, ketiga bentuk mad ini sudah disebutkan secara bersamaan dalam Quran surah Hud ayat 49 ya. Ya. Nah, ya bacakan ya. Nanti insya Allah nanti prakteknya sebentar itu Antuna baca ini ya, baca surah Hud ini ya. Nah, Bismillah. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ya. Ya, seperti itu. Nah, Antuna perhatikan di kitab ya. Nah, di situ ada bentuk mulut ya ketika kita mengucapkan makhraj ya, makhraj dari huruf mad ya. Nah, dari sebelah kiri itu ada fathah yang bertemu dengan alif. Nah, maka bentuk mulut ketika kita mengucapkan huruf ini ya, mad ya, yang alif ini mulut kita itu dibuka lebar ya. Ya. Seperti itu ya. Nah, jadi tempat keluarnya itu dari rongga mulut ya. Jadi bisa terasa ya ketika kita mengucapkan itu suara itu keluar dari bibir ya, di depan bibir kemudian terasa juga di tenggorokan ya. Ya. Kemudian huruf dhammah ya yang bertemu dengan waw sukun ini bibir kita monyongkan ya, jadi bibir dimonyongkan ya. Ya, terasa ya ada suara itu keluar dari bibir ya. Nah, kemudian yang ketiga itu kasroh ya bertemu dengan ya sukun ya. Jadi bentuk bibir kita itu seperti orang tersenyum ya, jadi senyum ya. Gitu ya. Nah, jadi seperti orang tersenyum. Itu dibuka lebar, kemudian dimonyongkan, kemudian itu di senyum, gitu ya. I, U. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah Ustazah. Insya Allah Nah, Ustazah. kita coba ya praktekkan ya dari Ufti Ema, tafadholi Ufti Ema. Seperti tadi ya. A, I, U. Nah, kemudian nanti baca Hud ya, surah Hud ayat 49 untuk praktek bacaan mat ya. Nah, tafadholi. Ya Ustazah. Bismillah. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Coba di praktek sebut hurufnya. Maksudnya gimana Ustazah? Tadi ya, seperti itu. A, U, I. Naam, ya. Jadi ketika di makhraj ya, belajar makhraj ini kita nantinya akan lebih banyak belajar mengucapkan hurufnya. Kemudian kita langsung praktek ke baca Al-Qur'annya ya, seperti itu. Nah, lanjut Ukhti Etna, tafadholi. Bismillah. Tilka min amba'il ghaibi nuhi Sebentar.
Min ini dibaca jelas ya, jangan mil, tapi min. Min amba ya. Min Nah, amba. kemudian nuhiha ini panjang ya, dua harokat ya karena ada kat ya. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha Ini ilaik. panjang. Nunya panjang. Nuhiha. Nuhiha ilaik. Kemudian yang ada tanda mat ya, seperti tanda bendera itu berapa harokat kemarin Anda kasih tahu? Oh, 6 ya. 4 atau 5 ya, boleh 4, boleh 5 ya. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Amba ini juga 4 ya atau 5. Amba il ya. Itu 4. Kemudian nuhiha, ini panjang. Nuhiha. Hanya 4 atau 5 ya. Coba lagi Ufti. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Kemudian untuk yang panjangnya 2 harokat itu jadi cukup diayun saja ya. Jadi jangan terlalu panjang. Nuhiha ya, diayun. Nuhi ya. Nuhi. Nah, itu diayun ya, diayun seperti itu. Ya, nanti Nuhiha ilaik. Oh, ya. Nah, coba lagi sekali. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Nah, ya seperti itu ya. Nah, jadi ingat ya, diperhatikan yang 2 harokat cukup di ayun ya. Santi barakallahu fiik. Selanjutnya Ukti Ais, boleh? Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Nah, kemudian A, I, U. A, I, U. Nah, dibuka mulutnya. A, I, U. Nah, kemudian dimonyongkan ketika bom. A, I, U. Ukti Etna tadi belum ya? Coba. Iya, Ustazah kelewat. A, I, U. Sedikit lagi I ya. Nah, seperti orang tersinggung. A, I, U. Santi. Selanjutnya Ufti Fitri, dulu. Baca Ustazah. Yang Quran surat Hud ini ya Ustazah. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika. Ilaik, kalau berhenti, ilaik. Ilaik. Ulang lagi. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Nah, coba praktek penyebutan hurufnya. A. A. Wa. Kok wa? Su. A. Afwan. A. A. U. I. U. Nah, ya. Seperti itu. Santi barakallahu fiik Ukhti Fitri. Selanjutnya Ukhti Irma. Boleh.
Irma Ustazah. Irma. Nama Ustazah. Bismillah. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Nanti kemudian A tunggu Ustazah. A I U. Benar Ustazah? nanti. Barakallahu fiik. Ustazah Wafik Iya. barakallah. Selanjutnya Uftilia, tafadholi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Nah, ya. Oke, hurufnya. A I U. Masya Allah, barakallahu fiik. Uftilia. Ya, Selanjutnya Uftisri, tafadholi. Bismillah. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ilaik. Nah, bukan ilaik. Ulang ya Ustazah. Tilka min afwan Ustazah. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. A I U. Nah, ahsanti, barakallahu fiik. Uftisri. Baru selanjutnya Uftiyati, tafadholi. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. A I U. Nah, ahsanti, barakallahu fiik. Uftiyati. Nah, insya Allah kita cukupkan sampai di sini ya untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita membahas ya atau masuk di makhorijul bagian yang kedua ya di al-halqu ya. Nah, insya Allah. Sebelum anak tutup ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Jangan lupa Ustazah. untuk Nah, murojaah ya, jangan lupa. Ustazah bentar Ustazah. Kalau I itu kan seperti senyum Ustazah. Kemudian rahang kita agak turun nggak Ustazah? Rahang? Tidak. Oh, tidak. Enggak. Oh biasa saja Iya. seperti senyum saja Iya. Ustazah. Nah. Gitu saja Ustazah. Nah. Nama Ustazah, syukran Ustazah. Ya. Masih ada? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Jangan lupa untuk selalu dimurojaah ya. Kemudian terus dipraktekkan ya. Yang sudah kita pelajari ya, terutama ya yang kemarin-kemarin kita pelajari itu terus dipraktekkan. Nah, sejatinya apa-apa yang kita pelajari ini ya kita mudah memahaminya, kita mudah untuk mengucapkan huruf demi huruf itu dengan baik dan benar itu tentunya atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya dari teman-teman ada ilmu yang belum dipahami ya atau masih sulit ya untuk mengucapkan ya hurufnya,
Ya kita minta taufik, ya kita minta pertolongan kepada Allah agar Allah berikan kita kemudahan ya dalam memahami ayat-ayat. Semoga Allah berkahi, semoga Allah berikan keistiqomahan untuk terus belajar Al-Quran. Kita cukupkan ya pertemuan kita dengan Ustazah, bersama-sama. Alhamdulillah. Ustazah, tunggu. Alhamdulillah. Ya. Ustazah, Amin. Jazakillah Ustazah. Maaf. ini Ustazah, Ana agak masih ini Ustazah membedakan yang 4 harokat itu dengan 6 harokat Ustazah. Kalau tanda di Al-Quran ini Ustazah. Kalau yang 4 harokat itu yang menjadi patokan antuna itu diperhatikan ketika mat ya. Nah, huruf mat itu di depannya adalah hamzah ya. Oh, di Kalau di depannya depannya hamzah, nah itu dibaca 4 atau 5 harokat. Jadi boleh dipilih mau 4 harokat atau 5 harokat ya. Nah, yang patokannya hamzah. Seperti H ini tadi kan Ustazah. H gitu kan. Itu setelahnya hamzah gitu Ustazah ya. Nah, setelah nuhiha ya ha ini kemudian di depannya ada kata ilaika. Ilaika ini dimulai dengan huruf hamzah ya. Maka dia dibaca di hanya depannya dibaca ya Ustazah. hanya dibaca 4 atau 5. Kalau yang 6 harokat kemarin itu ya huruf-huruf muqatta'ah yang ada tanda layar ya atau tanda mat di atasnya itu dibaca semua 6 harokat kecuali ain ya, kecuali ain. Dia boleh 4, boleh 6. Nah, pengkhususan saja untuk huruf ain ya. Kemudian kemarin kita sudah belajar mat lazim ya. Mat lazim ini mat ya, huruf mat, kemudian di depannya adalah huruf yang bertasydid. Nah, maka itu yang dibaca 6 harokat ya. Naam Ustazah. Ada lagi? Sudah Ustazah, cukup insyaallah. Nah, Syukran sudah Ustazah. boleh ditutup? Iya Ustazah. Nah, ya kita cukupkan ya dengan bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah. Jazakallah khairan Ustazah. Ustazah.